Udah jadi? Udah jadian sama Mas. Oh, terus rencana lo itu gimana? Jadilah, pasti. Lo percaya sama kita? Iya, tapi aku tuh takut banget, Man. Gimana ya, takut gitu loh. Aku takut kayak kejadian sesuatu gitu. Rumah kamu kayaknya sepi ya? Iya, mama sama papa aku lagi keluar kota. Sendirian dong kamu. Aku boleh mampir nggak sih? Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi dengan gue Komo Riki. Dan gue Gigi. Dikatakan putus. Ya, ini kita udah di apa namanya? Kebun pembibitan. Iya, kebun pembibitan tanaman gitu di salah satu pinggiran dari kota Jakarta gitu loh Punya gengs. pemerintah katanya. Nah, bener banget gitu loh. Dan tujuan kita ke sini emang kita mau ketemu sama klien kita. Kebetulan klien kita itu magang di tempat ini. Iya, Berarti studi dia tanaman. jurusan pertanian ya. Gitu. Emang kita sengaja datang ke sana. Kita udah janjian ketemuan sama dia di situ gitu loh. Dan pada saat datang pun ya, dia bilang apa sih tadi Los? Dia bilang kalau dia emang lagi di dalam sini. Iya, dia ngajak ketemuannya di sini sih emang. Itu kan, bener kan? Itu dia kan magang. Nah, pada saat kita lagi melihat ke arah dia nih, kayaknya dia sadar nih kalau dia ngeliatin. Akhirnya dia ngeliat balik lah ke arahnya kita. Iya bener kan? Kita samperin aja gimana? Aman nggak ya? Aman lah ya, kita udah janji juga. Gue takutnya dia lagi apa sih ngerjain tugas Halo. apa gimana gitu. Ya, sebentar ya, Pak ya. Iya. Halo, lagi sibuk? Halo, iya. Sibuk ya? kebetulan lagi magang sih. Ya udah nggak. Kalau masih sibuk ya udah kita tunggu aja kamu gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau Ya. gitu sebentar aku ini dulu ya. Oke, Iya, ya udah izin biar dulu kita aja. ngobrol. Ya. Biar kita ngobrol. Dia bilang nggak apa-apa Kak, aku lagi nyantai. Ya udah kalau lagi nyantai kita bisa ngobrol dulu di situ gitu. Dia udah selesai, dia cuma ngobrol sedikit sama petugas di sana dan dia udah bersiap untuk ngobrol sama kita. Yang kurang apa ya menurut gue di sini, yang kurang gue terima di sini itu adalah lu bilang lu udah pacaran sama cowoknya lu, tapi lu curiga sama cowoknya lu dan ketakutan sama cowoknya lu gara-gara omongan orang gitu loh. Maksudnya kenapa lu lebih mentingkan omongan orang gitu ketimbang perasaan lu sendiri ke cowoknya lu gitu loh. Jadi gini Kak, awalnya itu aku jadian sama pacar aku ini gara-gara taruhan, memang sama temen aku. Taruhan maksudnya lu gimana nih? Iya, jadi aku tuh taruhan sama temen aku untuk dapetin tiket. Nah, Tiket apa? Kutai di Hong Kong. Oke. Iya. Nah, maka dari itu karena aku yang menang, jadi akhirnya aku jadian sama pacar aku ini. Ini kamu taruhan untuk ngedapetin si pacar kamu yang sekarang. Nah, kalau Oke, siapa Kak. yang dapetin siapa yang dapetin si pacar kamu yang sekarang ini akhirnya dapet tiket Coldplay. Iya. Ya gue rada kayak ketawa aja sih ngedengerin ini. Nggak perlu lu ingin untuk nonton konser Coldplay itu dengan cara menang taruhan dulu gitu. Awalnya sih memang taruhan doang, Kak. Cuman karena aku juga punya perasaan sama dia, jadinya aku makin lama makin baper gitu sama dia. Dan aku tuh ngerasa tapi takut juga karena ini pertama kali aku pacaran gitu. Dan aku tuh banyak banget ngedengar dari teman-teman dekat dia kalau dia itu nggak baik, suka nongkrong di tempat yang teman-teman yang nggak selayaknya lah, tongkrongan yang baik. Terus juga banyak ini juga, banyak omongan kalau dia tuh punya niat buruk sama aku. Ngomong nanyain gitu, apa perhitungannya si klien kita ini sampai akhirnya dia ngedengerin omongannya orang lain, geng. Oke. Tapi dari rasa sayang itu akhirnya lu percaya nggak sih sama dia sebenarnya? Kalau Saat untuk ini? percaya, aku belum ada rasa percaya. Soalnya banyak banget orang yang ngomong kalau dia itu orang yang nggak baik. Ya
ya itu kan omongan orang gitu loh. Maksudnya kalau emang lu udah sayang sama dia itu udah otomatis lu juga percaya sama dia gitu loh. Tapi lu menutupin rasa percayanya lu itu gitu karena lu ngedengerin omongan orang, karena keparnoannya lu, karena ini adalah hubungan lu yang pertama kali gitu loh. Kenapa lu nggak bener-bener udah lu udah sayang ya udah. Lu tahu dari mana kalau teman-temannya itu nggak bener? Lu polisi. Udah wajar, wajar banget dia kayak gitu ya. Istilahnya kita cewek, kita pasti punya feeling gitu loh, Mo. Iya, Dan feeling, ya feeling. Ya bodo amat dengan feeling gitu loh. Lu lebih mentingin feeling lu dengan omongan orang tentang cowoknya lu ketimbang feelingnya lu tentang perasaan sayang lu ke cowoknya lu Gue gitu. mewajarkan siapa yang dia ingin, karena ya gue tahu lu pasti ketakutan. Ketakutan satu, karena dia udah mulai sesuatu yang nggak baik gitu. Lu pasti pengennya hubungan lu sama dia kayak gimana sih? Pengennya sih kita jalan baik-baik. Ya udah, akhirnya dari situ kita menanyakan lebih lanjut soal permasalahannya dia dan kita nanyain apa yang dia curigain. Ya kalau sayang itu nggak paralel Kak. Jadi kalau kita sayang ya sayang, kalau percaya ya percaya gitu. Lu dapat teori ini dari mana? Kalau sayang itu ya udah percaya. Ya kalau aku sih nggak bisa kayak gitu Kak. Kalau memang sayang ya sayang, kalau percaya ya percaya. Ya gitu. ini realistis, Mo. Dia cewek yang realistis. Kalau misalnya oke, sayang gitu, tapi kita nggak boleh gampang percaya sama orang dong. Itu kayak bahayain diri kita sendiri gitu. Dan menurut gua lo baik dengan cara lo menjaga diri lo sendiri dengan rasa ketidakpercayaan lo itu. Itu yang bikin dia jadi kayak freak out gitu loh, gengs. Dan dia akhirnya minta tolong sama tim Katakan Putus karena dia pengen minta tolong sama kita untuk mencari tahu. Emang banyak banget ya yang bilang kayak gitu, tiba-tiba selentingan datang dari mana-mana gitu. Ya banyak banget Kak, dan itu tuh temen-temen yang bener-bener deket sama dia aja ngomong. Dari lingkungannya dia sendiri, dari lingkungan dia sendiri, bahkan kalau ngomong dia tuh punya niat nggak baik sama aku dan dia tuh suka main cewek gitu. Pak centil lah sama cewek. Itu yang bikin lo akhirnya jadi percaya dan makin curiga lagi. Makin curiga lagi sama dia. Kenapa lu langsung nuduh orang gitu loh? Dan lu nuduh orang itu dari anggapan lo terhadap orang itu sendiri. Gak ada salahnya untuk memprotek diri dia sendiri, gak ada salahnya untuk curiga. Sebenarnya maunya lo apa di sini mengundang tim Katakan Putus gitu? Ya makanya aku di sini meminta tim Katakan Putus itu untuk memutuskan dan mencari tahu Niko itu punya niat buruk apa sama aku, dan aku juga meminta tim Katakan Putus untuk aku putus sama Niko. Udah mau langsung putus dari sekarang? Ya karena aku juga ingin menyelidiki dulu apa benar Niko itu punya niat buruk sama aku atau enggak. Kita akan ngebantuin lo itu. Kita bakal nyari tahu tentang itu. Tapi gue minta sama lo, kalau semua dugaan lo nggak bener, semua dugaan lo nggak kebukti, lo harus bener-bener minta maaf sama dia. Omongan orang nggak bisa untuk menilai seseorang. Yang bisa untuk menilai seseorang itu adalah tentang apa yang dia lakuin. Iya, dia biasanya sih kalau aku pulang magang dia suka jemput aku nganterin ke rumah. Ya udah. Ini berarti lu nggak usah terlalu curiga sama dia, lu nggak usah terlalu ya was-was ke dia karena ada kita yang ngawasin. Iya, tapi aku takut kan. Udah sekarang aja, sini percaya sama kita. Dia biasa jemput Di sini, mana? di sini. Oh, di sini banget. Iya, di sini. Iya, mesti cabut dong dari sini Minta berarti. izin dong lu sama orang sini, kita di sini. Ada kita. Biar aman. Percaya. Bisa di sana. Ya udah, kita langsung cari posisi buat sembunyi, kita langsung cari posisi dan kita pengen mengamati apakah dia ini si Niko ini benar-benar jahat atau enggak. Udah. Oke, gua lihat, geser dikit. Oke, gua lihat dia udah datang, gua lihat. Langsung diikutin sama kamera, Carlos. Ya udah, akhirnya di situ kita memantau, kita memastikan itu adalah dia. Dan pada saat pertama kali gua ngelihat si cowok ini, Nyana selengean gitu lah. Tapi selengean bukan berarti jahat dong. enggak, serem kok kayak, ya kalau gue lihat sih kayak anak bandel ya. Ya anak bandel itu emang gaya masa kini kali gitu, cana robek-robek, lu aja juga cananya robek-robek, emang lu bandel? Ya enggak. Ya udah gitu loh. Itu apa Enggak, gaya-gayanya dia gitu loh, mau cara dia duduk lah apa segala macam. Ya. Gue nggak tahu dari sudut mana dia ini bisa menilai kalau cowoknya ini adalah cowok yang pengen nyakitin dia gitu. Niko, Kamu udah kelar? udah sih aku mau pulang. Gimana kamu hari ini? Ya, tadi aku habis belajar bibit jeruk Bali sih. Capek nggak? Capek, makanya aku mau pulang. Mau pulang.
Dan kelihatan memang si Nimas ini udah apa ya, udah kayak antisipasi banget gitu. Bahkan pada saat cowoknya mau ngajak dia makan. Kalau kita nongkrong dulu gimana? Mau nggak? Nggak mau, aku Makan mau dulu pulang. bentar. Emang kamu nggak lapar seharian Enggak, aku kerja? nggak lapar, aku mau pulang. Dia cuma ngajakin makan doang. Ya ini ketakutannya Mo, dia udah ketakutan. Tapi seolah dia udah kayak mau diajak kabur ke luar negeri gitu loh kan. Kalau kamu nggak mau anterin aku pulang sendiri aja. Ya udah, aku anterin pulang ya. Faros langsung diikuti di situ, Faros dijaga kain kita, Faros jaga kain kita, Los. Mau dipantau, langsung mau yuk, mau. Oke, yuk mobil gua siapin. Emang kelihatan si Nimas ini sangat-sangat menjaga jarak, antisipasi banget gengs. Tapi menurut gue itu adalah hal pertama yang harus dia lakukan sebelum dia tahu cowoknya ini benar-benar baik atau enggak. Di mobil pun gue sama kamu berdebat gitu loh soal si Niko ini. Dan gua pun nggak ngerti ini dia mau kenapa sampai securiga ini gitu. Kalau dia semakin takut gitu loh untuk ngejalin hubungan dengan cowoknya gitu loh, berarti dia pun juga semakin curiga sama cowoknya dan sayang yang dia bilang itu ya semakin lama juga semakin hilang nantinya gitu loh. Iya, cuman kan ini kan buat apa ya? Buat protek diri dia sendiri gitu loh, Mo. Ini Iya. Kok nggak belok ya? Nggak belok ya? kayak sepi banget. Nggak belok ya? Nggak sepi apa? Nih kan lu juga nggak tahu kok ini jalan rumahnya dia atau nggak. Lu juga belum pernah ke rumahnya. Dimas makin ketakutan di situ karena dia diarahkan ke jalan yang sepi. Ini kayaknya bukan jalan ke komplek nih. Aduh, kamu gimana sih? Wah, aku diajak ke sini kan aku mau Iya, aku pengen pulang. ngobrol bentar sama kamu. Ya tapi aku mau pulang. Kita kan juga baru jadian. Ayo duduk. Enggak, ini cowoknya cuma ngajakin buat ngobrol doang gitu loh. Iya, kenapa harus di sini? Bisa di tempat makan di mana, Kek? Ya kan apa salahnya cowok lain juga pacaran kenapa terlalu netting sih gitu loh. Ya bukan masalah netting, ini tempat apa, Mo? Enggak, aku mau pulang. Enggak, aku mau pulang, Niko. Kita tuh baru jadian. Enggak, tadi kamu dijanji sama aku, kamu mau ngantar aku Iya. pulang. Coba deh kamu lihat danaunya bagus kan? Ya aku nggak peduli, aku mau pulang. Aku udah bawa kamu ke sini. Enggak mau Niko, aku mau pulang. Kalau kamu nggak mau nganterin aku pulang Kok kamu sendiri. kayak gitu sih? Enggak, ini cowoknya cuma ngajakin buat ngobrol doang gitu loh. Iya, kenapa harus di sini? Bisa di tempat makan di mana, Kek? Ya kan apa salahnya cowok lain juga pacaran kenapa terlalu netting sih gitu Ya loh. bukan masalah netting, ini tempat apa, Mo? Enggak, aku mau pulang. Enggak, aku mau pulang Niko. Kita tuh baru jadian. Enggak, tadi kamu dijanji sama aku, kamu mau ngantar aku Iya. pulang. Coba deh kamu lihat danaunya bagus kan? Coba. Ya aku nggak peduli, aku mau pulang. Aku udah bawa kamu ke sini. Enggak mau Niko, aku mau pulang. Kalau kamu nggak mau nganterin aku pulang Kok kamu sendiri. kayak gitu sih? Ya udah, aku anterin kamu pulang ya sekarang. Ya Kamu udah, jangan anterin marah kayak aku gitu. pulang. Tapi janji yang 2 hari lagi itu, Iya. janjian kita besok lusa. Iya. Ya udah kita pulang. Nah, gue nggak tahu nih 2 hari itu buat apa gitu loh. Tapi di sini yang gue lihat, Niko akhirnya mengantarkan Dimas ini mengarah ke rumahnya dia. Oh, Ya ini belum tahu, bisa iya benar, bisa iya enggak gitu loh. Ya enggak sengaja sekarang udah percaya sama cowoknya lo aja dulu gitu. Ya Pak, maju Pak. Kita terus ngikutin itu dan emang berhenti di depan rumahnya si Dimas. Paras, langsung disadap di situ Los, langsung disadap Los. Itu rumah dia. Iya sama-sama. Rumah kamu kayaknya sepi ya? Iya, mama sama papa aku lagi keluar kota. Sendirian dong kamu. Iya, aku sendiri. Aku boleh mampir nggak sih? Jangan deh. Emang ntar kenapa? Pos banget soalnya. Kamu kalau haus beli aja di warung. Ya, aku cuma minta minum, woi. Nah, justru karena itu, ini orang kayak nyari kesempatan berdua terus, Mo. Orang yang pengen untuk minta minum ke rumahnya lo itu adalah pacarnya lo. Kamu kok gitu sih? Tadi aku ajakin buat di danau, kamu nggak mau. Sekarang aku mampir bentar doang aja juga nggak mau. Kenapa sih? Nggak apa-apa, nggak enak aja. Ya bentar kan ada aja, orang. bentar Jangan, aja.
Kenapa sih? Kan kita juga udah pacaran. Ya, Tadi enggak. kamu nolak juga. Ya nggak enak. Aku tuh pengen deket juga sama kamu. Yang Mungkin boleh dia curiga sama cowoknya, mungkin boleh dia takut sama cowoknya gitu loh. Tapi Enggak, itu antisipasi, Mo. Wajar. Emang aku kenapa? Aku cuma naus doang. Aku juga pengen kenal sama kamu juga. di rumah aku nggak ada orang tua. Kita tuh udah jadian. Kita juga belum ngobrol lebih dekat aja juga belum ya. Tapi aku nggak mau. Please. Enggak, Aku aku nggak pengen. mau. Enggak. Bentar Ya, aja. jangan. Bentar. Jangan maksa aku, ya. dia sangat ketakutan dan dia nunjukin itu. Iya, Ngerti bagus ditunjukin supaya cowoknya juga tahu kalau dia nggak nyaman Oke, gitu. ya udah berarti apalagi gunanya dia ngejain hubungan ini dong. Kamu pulang aja. Kamu kalau haus, kamu beli di warung. Yaudah sekarang gini aja deh, aku pulang. Nanti aku jemput besok lusa. Oke? Iya. Deal. Oke. Aku pulang ya. Oke, yuk yang lain ikutin cowoknya dong. Yang lain ikutin cowoknya dulu dong. Yang lain ikutin cowoknya, gue langsung nyamperin ceweknya. Sampai akhirnya si Niko ini pergi, ya kita turun dan kita nemuin sini, Mas. Oke, nggak, gue dari tadi udah ngeliat gitu loh tentang cowoknya elu dan gue nggak ngerasain dia punya niat jelek ke elu. Tapi elunya aja yang terlalu lebay untuk nanggapin apa yang akan dia lakuin ke elu gitu. Dia kan cuma minta minum, lo bisa nyuruh dia duduk di sini. Ya, tapi buat aku ini nggak wajar. Lu takut sama dia gara-gara omongan orang. Makanya gue bilang sama lu sekarang, lu nggak usah takut lagi. Ada kita di sini, dia macam-macam ke lu, kita akan ngebantuin lu. Terus tadi dibilang apa tuh yang 2 hari lagi itu bakalan jadi? Aku nggak tahu sama sekali Kak dia 2 hari itu mau ngapain. Pokoknya dia mau ngajak aku jalan berdua. Ya menurut aku takut aja karena aku pertama kali pacaran. Ini adalah hubungan pertama kalinya dia, tapi itu nggak bisa untuk dijadiin alasan gitu. Gini aja deh, ini kan emang gua pribadi di sini belum ngelihat gitu loh bukti-buktinya kalau emang dia ini punya niat jelek ke elu, dianya ini emang pengen untuk ngancurin elu atau ngerusak elu gitu loh. Gua belum ngelihat itu gitu loh. Ya kalau emang lu mau, tadi dia bilang kan dia mau langsung pulang. Dan dia janji sama lu dia bakal langsung pulang. Kalau gitu kita ikutin dia, kita lihat apa aja yang dia lakuin gitu loh. Biar elunya juga tahu gitu loh. Ini cowok emang sepatutnya untuk lu curigain atau untuk lu sayang gitu loh. Hah? Jadi lu mau ikut sama kita buat cari tahu soal dia? Cari tahu tentang dia gitu loh. Iya. Akhirnya dari situ setelah tim rider kita ngebuntutin si Niko, kita pun ikut ngebuntutin Niko. Coba ikutin aja Pak, ikutin Pak. Ini arahnya kemana ya? Ini ke rumahnya dia. Oh ini emang menuju ke rumahnya dia? Iya. Oke berarti dia nggak bohong sama lu dong? Ya memang gak bohong. Oh ya udah berarti emang dia menuju ke rumahnya dia dan itu emang kemungkinan apa yang lu duga tentang dia itu emang nggak bener gitu loh. Karena dia nggak ngebohongin lu, dia emang menuju ke rumahnya dia gitu loh. Ya tapi kita nggak tahu Kak apa yang dilakuin sama dia. Pada saat Niko udah balik ke rumah dan kita juga udah nyampe depan rumahnya Niko, Itu siapa? Itu siapa? Itu tuh. Itu Edo. Farlos, Militer Farlos. Bisa langsung disadap nggak di sana Farlos? Wah, brother, tumben lo kelihatan. Tadi kebetulan kan gue main daerah sini. Ya. Ah ini Abel mau kenalan gue sama lu nih kemarin. Oh, Nah iya kenalan dong Bel. Niko. Tapi ini cewek siapa lagi yang barengan sama si Edo ini? Aku Itu nggak siapa? tahu. Aku nggak tahu itu. Itu ceweknya siapa? Edo kali. Hah? Ceweknya Aku Edo nggak kali. tahu. Pokoknya Edo itu memang terkenal playboy juga dan dia tuh bener-bener nakal. Edo itu adalah anak nakal gitu loh yang dia tahu. Dan Edo itu ada DPO. Lu gimana sehat? Sehat gua. Tumben lo main. Iya nih Abel nih yang maksa-maksa. Kok nggak pernah kelihatan sih di tongkrongan? Iya, jarang kesana aja sih. Lah anak kayak dia mau mana mau ngomong sama kayak gitu. Ya ngajak dong. Kan sekarang ada gue. Bel bentar ya. Lu sini deh. Kenapa gua? Sini. Mana? Lu udah jadian sama Nimas. Iya, gue udah jadian sama Nimas. Oh terus rencana lu itu gimana? Jadilah, pasti. Oh dia juga tahu sama rencananya si Niko soal 2 hari ke depan gitu loh. Bukan bener berarti Niko punya rencana kan sama aku yang gak baik. Itu ya Nimas bete dong, Nimas bete dan dia khawatir banget.
Ada apaan? Udah tuh si Abel deh. Jadi kapan? Kapan apanya? Ya kita nongkrong bareng. Nongkrong. Kayaknya nggak bisa deh. Ya aku gitu. Lu sombong lu aja di orang nggak mau. Ayolah. Iya sorry jangan sekarang maksud gue. Ih sebentar Lain aja. kali. Nggak. Belum bisa kalau sekarang. Serius. Terus kapan? Kapan-kapan dia Besok. Besok gimana besok? belum tahu deh. Ih, lo liat deh, tuh ganjen banget tuh cewek. Ya aku nggak tahu siapa cewek itu. Tuh Tahu cewek nggak lo lo? liat deh, tuh cewek tuh gelendotan sama cowok, lo tau gak sih? Iya. Iya sih udah sore juga. Sore Yaudah gue ya, deh. lain Iya, kali iya. aja deh. Ah. Kalau kayak gitu ya. Oke. Gua balik ya. Thank you. Ya. Thank you. Abel lu mau ngobrol dulu sok gua bacain masa dulu. Lu mau nemenin gue nggak? Temenin kemana? Kemana? Ayo. Nggak, lain kali aja. Ya. Oke. Terus kapan dong? Lain kali. Bener. Bener ya? Yaudah gue tunggu ya. Dan gak lama si Edo sama temennya ini pun cabut, gue bilang sama Nimas. Nggak, gini aja deh. Ini kan yang pertama kita emang tahu dia emang deket sama si Edo itu. Dan Edo itu lu curigain adalah seorang cowok yang emang bawa pengaruh gak baik buat si Niko gitu. Tapi di sini soal apa yang akan dia lakukan 2 hari lagi itu ke elu, itu kita belum tahu. Tapi ya pesan gua gitu loh, jangan terlalu netting juga dengan apa yang akan dia lakuin. Karena lu nggak tahu apa yang dia lakuin gitu. Oke, sekarang mendingan lu pulang aja dulu. Kita akan coba untuk nyari tahu apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Niko 2 hari lagi ke lu gitu. Oke? Kira kita nganterin sini Mas ini pulang. Tapi pada saat kita sampai di depan rumahnya nih Mas, kita ngeliat ada seorang. Oke, itu siapa tuh cewek tuh? Itu siapa? Itu sahabat aku Kak. Oke, itu sahabatnya lo. Bukan sesuatu yang mengancam lo, bukan? Oke, ya udah pokoknya sekarang ada hal yang mengancam lo, lu laporan ke kita. Kita di sini akan mencoba untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang cowoknya lo. Oke? Kita nyuruh dia turun dan pada saat gua pikir kita mau cabut dari sana, Oke, Farlos, menita Los. ngapain kita nggak cabut? Oke, itu kan ada temennya itu, cewek itu temennya Farlos gitu loh. Itu bisa diintai nggak? Gue pengen tahu juga tuh, Los. Hai Win. Hai. Lo dari mana? Ya ampun. Ya ampun, sorry ya. Iya. Gue lumayan lama loh. Gue nggak tahu kan kalau lo mau ke rumah. Gue duduk ya? Iya duduk. Gimana kabar lo sama Niko? Lah, aku nanyain Niko sih kesini bukan nanyain gue. Lu mah dasar. Kan kita kan perjanjiannya gitu kan. Kita kan taruh. Dia emang pacaran sama cowok ini karena emang menang taruhan dan dapetin tiket Coldplay. Dan ternyata dia taruhan sama si temennya ini Oh ini gitu. yang kalah ya berarti ya? Kita terus ngedengerin lagi dan Iya, memang gue jadian sama Niko itu karena taruhan. Tapi kan bukan berarti lo nanya Niko terus ke gue. Aku kan pengen gimana tahu. sih? Gimana kabarnya sama dia? Sama Niko ya? Iya. Baik sih. Kenapa memangnya, Win? Emang lo nggak tahu? Kenapa? Dia kan playboy tau. Dia kan cuma ngapain? Playboy? Iya. dia ngejelekin si cowoknya gitu. Ya mungkin ini emang dia juga udah tahu gitu, dia baru tahu juga kali. Nah berarti emang sahabatnya ini adalah salah seorang yang menjelekan cowoknya ke dia gitu loh. Emang lo kenal dekat sama Niko? Gue gak pernah deket, makanya gue kesini datang. Gue nyesel banget. Gue udah taruhan sama lo kan, udah taruhan. Ya lu sih pakai taruhan sama gue segala Iya. kalau udah tahu Nikonya nggak bener. Makanya gue sini gue datang, gue bilang ke lo kan, daripada nanti lo ujung sakit hati sama dia kan. Makanya gue kasih tau sekarang. Kalau yang gue lihat gitu loh, orang kalau ngejelekin orang lain itu kan emang terlalu lebay kan, karena pasti berlebih gitu dari apa yang sebenarnya dilakukan sama orang itu, pasti ada lebihnya gitu loh Ya ya kan. mungkin karena dia peduli gitu loh sama temennya, karena mungkin dia juga ngerasa bersalah gitu. Ini kan gara-gara dia juga. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu, tapi apa yang dia omongin itu tuh juga belum tentu terjadi kan. Lo lihat aja dia terlalu kayak ngompor-ngomporin banget gitu loh. Dia ngejelekin Niko dengan banyak omongan gitu, tapi dia nggak memberikan bukti sedikit pun. Ya juga sih. Terus gue mesti gimana ya, Win? Mending lo putus dia aja deh. Daripada nanti dia juga lo sakit hati, gue gak pengen lo sahabat gue sakit hati. Cuma gara-gara cowok kayak gitu doang. Oke, kalau dia emang perhatian sama sahabatnya, dia nggak mau sahabatnya ini emang disakitin atau ya dijahatin gitu loh. Tapi terlalu gitu loh, terlalu ngejelekin gitu loh.
Ya udah deh, nanti gue pikir dulu ya Win ya. Gue juga pengen tahu tentang dia gitu loh. Apakah emang yang dia omongin tentang Niko itu bener atau enggak? Setelah Windy cabut dari sana, akhirnya kita ngikutin Windy. Cuman jangan terlalu curiga banget sama si sahabatnya ini gue nggak gitu. curiga gitu, tapi cukup aneh menurut gue gitu. Kenapa lu lebih mementingkan dan juga lebih percaya dengan omongan orang lain gitu loh, tentang Iya. orang yang lu sayang gitu loh. Dan pada saat kita ngikutin temennya ini, Bisa aja ya orang-orang di luar itu yang ngomong yang bikin dia akhirnya jadi ya mikir tapi kayak nggak gitu. ada bukti, makanya Pak, berhenti Pak. Bener kan ini cowok yang tadi kan? Iya. Ya kan sahabat dari si itu tadi yang ada di rumahnya si Siapa, siapa? Niko? Si Niko Niko. tadi kan, Farlas. Cuman jangan terlalu curiga banget sama si sahabatnya ini gue nggak gitu. curiga gitu, tapi cukup aneh menurut gue gitu. Kenapa lu lebih mementingkan dan juga lebih percaya dengan omongan orang lain gitu loh, tentang Iya. orang yang lu sayang gitu loh. Iya. Dan pada saat kita ngikutin temennya ini, Bisa aja ya orang-orang di luar itu yang ngomong yang bikin dia akhirnya jadi ya mikir tapi kayak nggak gitu. ada bukti, makanya Pak, berhenti Pak. Bener kan ini cowok yang tadi kan? Iya. Ya kan sahabat dari si itu tadi yang ada di rumahnya si Siapa, siapa? Niko? Si Niko Niko. tadi kan, Farlas. Farlas, audionya kirim ke gua langsung di sana, Farlas. Oh, bukannya katanya si Edo ini anak-anaknya nggak bener juga. Nggak tahu, ya? tapi dia juga teman sama si Edo Iya, ini gitu makanya. loh. Nah, apa nih maksudnya gitu loh? Kenapa dia bisa kenalan juga di situ? Kita sadap lah di sana. Gimana sih nih Mas? Tadi gue udah bilang sama Dimas. Iya. Cuma dia masih mikir-mikir dulu. Iya sih. Nih, tadi gue nanya dulu nih sama anak-anak ya. Lu udah laksanain tugas gue belum? Udah dong. Oh, udah bagus. Gue udah ngomong sama si Dimas kalau si Niko itu orangnya nggak baik. Nah, tuh. Playboy, suka main cewek. Nah, gitu. Itu gue udah bantuin lu loh. Nah, cuma kalaupun itu berhasil, gue cuma minta bagian gue itu doang ya. Iyalah, flow aja. Berarti ini adalah orang-orang yang sudah ngejelekin Niko ke kliennya kita gitu loh. Lah iya ngapain? Dan itu disuruh sama sahabatnya ini. Ya ampun. Tapi gue sayang banget ya, gue mau banget sama lo. Lo tahu kan rencana kita gimana? Kan kalau misalkan lewat dari 1 bulan, itu udah gak bisa lagi. Ya udah sekarang gini, gue bakal bantu lu sebisa gue. Pokoknya sebisa teman-teman gue di sini, gue bakal bantuin lu supaya dia putus, itu aja. Di sini mereka kayak apa ya? Kayak bersekongkol gitu loh, rame-rame untuk ngejahat-jahatin Niko, ngejelek-jelekin Niko untuk membuat si Dimas ini putus sama Niko. Dia nggak terima loh dia kalah, bahkan sampai ngejelek-jelekin orang lain kok. Gila sih. Dan itu tujuannya dia nggak mau kalah taruhan. Mo, nggak cuman itu Mo, ternyata dia juga suka sama Niko. Gila ya. Oh, pantes lah. Ya udah. Kalau gitu gua bakal bantuin lu kok, tenang aja. Ya udahlah. Tapi jangan lupa bagian guanya sama bagian Iyalah, flow aja guanya. tuh. Iya, tenang aja. Ya Itu udah. mah Kak. gak bakalan lupa gue. Oke. Kak. Kalau gitu oke, siap. Apa yang gua duga gitu loh. Apa yang gua rasa emang bener. Nih orang nggak bener gitu loh. Mau dijamin aman loh. Kita langsung ke rumahnya si Dimas aja. Enggak. Ini kan emang kita juga belum tahu sebenarnya gitu loh, tujuannya si Niko ini pengen ngajakin klien kita ini dua hari lagi gitu loh ya kan. Ya udah kita biarin aja ini dulu, kita keep aja dulu informasi ini kan. Emang sekarang kita udah tahu kalau Niko bukanlah cowok seperti apa yang diomongin sama teman-temannya gitu. Iya, itu cuma tipuannya doang. Nah itu dia. Farlos, take out dari situ Farlos, take out Farlos. Sudah kita dapatin buktinya kok Farlos. Parah nih orang parah banget Oke, sih. ayo. Emang orang-orang gak Ayo bener Gani, nih ayo semuanya nih parah. Gani, ayo. Ya gue setuju deh kalau gitu, karena gue juga pengen tahu nih si Niko nih mau ngapain sih 2 hari lagi. Gengs, ini adalah hari dimana Nimas akan jalan sama Niko gitu loh. Dan Nimas terus bilang sama kita, Iya, tapi aku tuh takut banget kan. Gimana ya, takut gitu loh, aku tuh takut kayak kejadian sesuatu gitu. ya, Gimana apa gitu. sih yang lu takutin apa gitu loh? Coba gua Ya tanya karena sekarang kan apa? tahu sendiri kan, Kak, aku udah ngomong kalau misalkan Tapi dia belum ada buktinya kalau emang dia udah
keras ke lu gitu loh, dia udah nyakitin lu, belum ada kan gitu loh. Ya belum ada karena baru. Iya Kita makanya nggak itu, tahu. makanya sekarang udah ada kita. Kalau dia sempat ngapa-ngapain lu, dia macam-macam ke lu, kita yang akan ngebantuin lu, ngerti nggak? Cowoknya ini kayak masih jahat gitu loh. Padahal gue sendiri, gue udah pengen banget untuk ngasih tahu kalau sebenarnya Niko itu orang yang baik. Percaya sama gue. Oke? Ya. Oke, ya udah ini lu berdiri di pagar rumah lu aja. Dia ngejemput lu nanti, udah lu jalan aja sama dia, kita ngikutin lu. Oke? Bener ya, Kak, ya? Los, Iya, bener. Los siapin Takut tim banget, rider dong, Los. Percaya sama Oke, kita, siapin tim percaya rider sama udah kita. langsung jalan Lo nggak aja bakal semuanya, Los. kenapa-napa. Oke? Kita bakal cari tahu Ya, si cowok lo standby juga ya. mau ngapain hari ini. Tapi di sini kita emang sengaja belum ngomongin soal bukti yang kita dapetin soal temennya namanya Windy itu. Ya, yang lain tetap standby, Los. Nih cowoknya udah mau nyampe, Los. Kita sebenarnya penasaran dianya ini mau diajak kemana, udah itu. Oke, yuk, cowoknya datang, yuk. Langsung siap-siap, Los. Dia cabut, kita cabut, langsung ikutin. Sini Mas masih sangat-sangat kelihatan takut sama Niko, tapi ya itu juga karena dia belum tahu kenyataannya sebenarnya seperti apa. Dia dari awal pun juga udah ngerasa hubungan dia ini dimulai dari hal yang salah gitu. Akhirnya dia kayak takut untuk dapetin karma gitu loh. Pada saat dia ngadain hubungan dengan si Niko ini. Tapi itu wajar dia rasain gitu loh, Mo. Oke, yuk, langsung cabut, langsung ikutin Bang Los, langsung diikutin. Ya, Pak, ya. Kita terus ngikutin si Niko sama si Nyimas ini dan masih kelihatan rasa ketakutan Nyimas di situ, guys. Itu berapa sih? Oh ini yang waktu kemarin itu waktu dia pengen ngajakin si klien kita ini ke sini tapi dia nggak mau ya. Oke, yaudah, Bapak, lu boleh parkir di situ, Bapak. Oke, Carlos, langsung diintai di sana, Carlos. Kamera kita langsung diturunin, Los. Kamera di sebelah mau untuk standby mau untuk langsung mengintai mau. Oke, yuk, thank you. Ya udah tuh akhirnya kita memantau mereka dan terlihat di sini si klien kita, si target kita, si Niko ini membawa sebuah peti. Nggak tahu tuh kita isinya apa. Coba deh kamu lihat, danaunya juga bagus. Ini tempat favorit aku. Dan Kenapa kamu harus bawa aku ke sini? aku pengen tempat ini itu bakal jadi tempat spesial buat kita berdua. Sudah saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu. Dan pasti kamu bakalan happy banget dong. Apalagi kita udah pacaran juga. Ya nggak? Terus? Dan aku juga. Buat Kenapa? apa? Ya pengen berduaan juga sama kamu. Pengen kenal lebih dekat. Aku juga ada hadiah spesial buat kamu. Coba deh Apa kamu tuh? buka. Coba buka aja. Apa sih isinya? Faros, monitor Faros. Itu apa ya isinya Faros dalam kotak itu, Los? Dan pada saat Nyimas buka kotak itu ternyata itu adalah bibit tanaman duren. Nyimas nanya, apa maksudnya ini? Iya. Kamu ngasih aku pohon duren? Maksudnya Iyalah. apa? Dan pasti kamu bakalan happy banget dong. Apalagi kita udah pacaran juga. Ya nggak? Terus? Dan aku juga. Buat Kenapa? apa? Ya pengen berduaan juga sama kamu. Pengen kenal lebih dekat. Aku juga ada hadiah spesial buat kamu. Coba deh Apa kamu tuh? buka. Coba buka aja. Apa sih isinya? Faros, monitor Faros. Itu apa ya isinya Faros dalam kotak itu, Los? Dan pada saat Nyimas buka kotak itu ternyata itu adalah bibit tanaman duren. Nyimas nanya, apa maksudnya ini? Iya. Kamu ngasih aku pohon duren? Maksudnya Iyalah. apa? Kamu gak suka? Ya kan kamu bisa ngasih aku pohon bunga mawar, pohon bunga anggrek. Kenapa sih pohon duren? Kamu mau tahu jawabannya? Jawabannya, kenapa aku ngasih kamu pohon duren ada di sini? Coba kamu baca deh. Kamu aja deh yang baca, aku mau denger. Kenapa sih kamu? Ya, kamu aja yang baca. Ya udah, aku baca ya. Orang yang dia bilang berandalan, orang yang dia bilang jahat, itu ternyata sangat romantis ke dia. Mungkin kamu heran kenapa aku memberikan bibit pohon duren ini. Sesungguhnya aku tulus menyayangi kamu.
Aku ingin membesarkan bibit pohon durian ini berdua bersama kamu. Suatu saat nanti, saat pohon durian ini telah berbunga, mungkin kita bisa menikmatinya buahnya bersama sambil menikmati senja di halaman rumah kita. Dengan anak-anak yang berlarian di halaman. Buah durian itu mungkin seperti aku. Dari luar keras, tapi dalamnya lembut. Niko. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan. Kita menilai orang dari hatinya, dari perasaannya, dari ketulusannya, dari apa yang dia lakuin. Dan dia di sini ngebuktiin sama Nyimas. Apa yang gua kira dan apa yang Dimas kira tuh berbanding terbalik banget. Sebenarnya aku mau jujur sama kamu. Ya kenapa? Ya. Ya, jadi selama ini tuh aku sama kamu ini pacaran ya karena taruhan. Taruhan maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti. Iya, aku sama ini tuh taruhan sama teman aku. Sama Iya, terus? Windy, ya taruhan tiket. Jadi tuh aku jadian sama kamu, aku dapet tiket. Tak pernah sesedih ini, aku tak pernah seperih ini yang aku. Niko ngerasa sakit hati banget di situ dan merasa sangat kecewa banget di sana. Menurut gue ini wajar gitu loh. Apa yang dilakukan sama Niko ini wajar. Kecewa lah dia pasti gitu karena ternyata dia adalah ya sebatas tiket taruhan doang gitu loh kan. Ya cuman dia sayang sama lo Niko. Dari sebelum itu pun dia udah sayang sama lo. Kamu taruhan buat menangin hati aku. Enggak Niko, aku tuh udah sayang sama kamu selama ini. Nggak mungkin. Rasa sayang itu nggak bisa dibeli. Apalagi dengan tiket. Kan karena tiket dan taruhan kok. Maaf, aku nggak bisa. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja takkan. Dan pada saat Niko mau cabut ninggalin Dimas di situ, gua sama Gigi turun. Niko, Gua please, jelasin, balik gua dulu. jelasin. Yuk, kamera kita mana? Yuk, gua jelasin semua sama lu. Enggak, bentar. Enggak, gue nggak bisa. Oke, kita dari kata kamu putus relasi V, brother. Dia minta tolong sama kita. Minta tolong Oke, apaan? enggak. Jadi kamu selama ini- Gua jelasin ke lu. Dia emang memulai hubungan dia sama lu dengan alasan dia gara-gara taruhan gitu loh. Tapi enggak. Tapi dia udah nyesel, dia udah Tapi nyesel. seenggaknya sekarang lu harus tahu, dia benar-benar tulus sayang sama lu. Dia jujur loh sama lo Niko. Tapi karena dia emosi, jadi ya dia nggak melihat kejujuran yang dikasih tahu sama Nimas gitu loh. Dia nggak memperhitungkan kejujuran itu, dia nggak menghargai kejujuran itu. Dari awal dia minta tolong sama kita karena emang dia ragu ke lu. Apakah lu benar-benar serius sayang sama dia atau enggak gitu loh. Makanya dia minta tolong sama kita. Tapi setelah semuanya ini lu buktiin ke dia gitu kalau lu emang adalah cowok yang baik buat dia, cowok yang emang benar sayang sama dia. Dia pun juga ngakuin ke kita kalau dia sayang sama lu. Meskipun dia memulai semuanya ini ya dengan taruhan gitu loh. Akhirnya kita melihatkan sebuah video obrolan kita sama Nyimas tentang bagaimana perasaan Nyimas ke Niko. Tapi elunya pun sekarang juga udah mulai baper ke dia. Sebaper apa lu sekarang ngejalanin hubungan sama dia sekarang? Mulai sayang sih kan, udah mulai timbul rasa sayang aku sama dia. Beristirahat untuk mencintai kamu sesuai janjiku. Dari awal aku tuh udah suka sama kamu, Niko. Kan tadi aku udah bilang sama Iya. kamu. Ya semuanya udah jelas, aku udah ngerti. Buat semuanya, gue minta maaf ya. Kalau udah arogan kayak tadi. Sebenarnya gue juga nggak tahu apa-apa. Gue juga sayang sama dia sebenarnya dari awal. Ya karena hubungan ini ya terus berlanjut gitu. Maafin gue. Oke. Maafin aku udah salah paham. Maafin aku juga ya, kok. Iya. Aku nggak maksud buat jahat sama kamu, kok. Iya.
Ya mereka pelukan dan mereka baikan di situ guys. Setidaknya mereka udah tahu gitu, dan kedepannya kalau ada omongan-omongan jelek tentang Niko ya nih Mas nggak usah khawatir karena Niko adalah cowok yang baik. Ya ini gengs, jangan pernah lu dangkal untuk menilai apa arti itu cinta, apa arti itu kepercayaan gitu. Karena cinta adalah kepercayaan. Dan untuk itu menurut gua Gigi dan juga tim Mata Kamu Terus kasus ini selesai. Gua Komunik cabut. Gigi cabut. Bye.